kondisi masyarakat dan dunia usaha harus tetap dijaga. Mereka nggak boleh kemudian gara-gara pajak terus mati, nggak boleh begitu. APBN kamu mampu berapa banyak untuk menyelamatkan ekonomi dan rakyat? Halo, Assalamualaikum Ibu Sril Mulyani. Kita jumpa kembali nih Bu Ani. Apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Bu Ani, aduh ini Bu Ani ngejam yang keberapa ini sampai jam segini, jam siang-siang ini? Ke-6 aja. Yang ke-6. Jadi saya harus 6 kali berubah konsentrasi. Tapi kayaknya lebih enak ya Bu ya, dengan ada memberikan hikmah tersendiri nih kan di tengah pandemi ini. Semua acara bisa on time, bisa lebih banyak dijangkau ya Bu ya, nggak kejebak macet. Produktivitasnya tinggi banget. Jadi kalau kita harus datang secara fisik kan paling 3-4 ya kalau harus wirawiri. Kalau sekarang bisa jadi 10 atau 12 gitu, bisa 3 kali lipat. Dan orang tidak mau tahu aja, Bu kan cuma 15 menit Bu, kan cuma 20 menit Bu, 30 menit Bu gitu. Jadi ya, kamu tahu nggak di Kementerian Keuangan kita bikin survei untuk staf-staf Kementerian Keuangan. Dan mereka mayoritas mengatakan produktivitasnya dan kerjanya memang lebih keras gitu ya mereka. Karena nggak ada tadi break gitu. Yang kasihan yang anak-anak milenial atau mereka yang keluarga muda. Karena mereka berkompetisi kan, anaknya masih sekolah pakai internet, ibunya atau bapaknya juga harus berinternet. Nah ini termasuk salah satu yang kita sekarang coba untuk mendukung polisinya supaya bisa mendorong anak-anak yang pasti keluarga muda itu mereka bisa work-life balance-nya tetap terjaga lah. Ini jadi semacam gaya hidup baru ya Bu ya di masyarakat kita. Ya mungkin masyarakat dunia juga seperti itu kan. Betul. Nah Bu Ani, saya mau tanya prospek ekonomi kita ini udah masuk Desember ya. 2021 akan seperti apa? Tapi kalau melihat capaian kemarin kuartal 3 kan sepertinya lumayan trennya lumayan oke nih Bu ya. Dari minus 532 menjadi 349. Nah, kuartal keempat dan prospek ke 2021 akan seperti apa Bu? Harapannya tentu akan semakin baik, tetapi kondisi-kondisi untuk ke arah sana itu apa aja yang akan dikerjakan oleh pemerintah? Ya, kalau kita lihat kinerja ekonomi yang mengalami pembalikan ya dalam hal ini dari kuartal kedua ke kuartal ketiga itu salah satu yang cukup signifikan untuk penyumbang dari pemulihan itu adalah APBN. Maka kalau kita lihat APBN kita untuk tahun 2020 itu defisitnya besar dan konsentrasi belanjanya memang cukup banyak pada triwulan ketiga ini. Dan kita masih melihat untuk kuartal keempat, selain belanja-belanja negara yang masih bisa akan diselesaikan, juga belanja di daerah, karena APBD itu juga masih cukup besar. Kita lihat 57% dari total nasional kita itu adalah APBD di daerah. Saya memahami di daerah ada sebagian yang mengalami pilkada, namun saya berharap akan tetap bisa menjalankan program-program terutama yang melayani masyarakat. Entah itu untuk kesehatan, entah itu untuk bantuan sosial, entah itu untuk membantu dunia usaha. Karena itu yang kita lakukan dengan APBN 2020 juga begitu. Kita pakai untuk melakukan di bidang kesehatan, menangani dari mulai membantu tenaga kesehatan, membantu rumah sakit, biaya perawatan yang terkena COVID sampai dengan ini sekarang untuk import atau pengguna import vaksin atau untuk penanganan berbagai tes. Namun saya ingin juga sampaikan walaupun kita melakukan langkah-langkah itu ya untuk perekonomiannya balik, ini hanya bisa jalan kalau COVID-nya bisa terkendali. Dan untuk bisa mengendalikan COVID, peranan masyarakat itu penting banget, Mas Ajat. 3M itu tetap kita harus lakukan, pakai masker. Untung kita karena secara virtual jadi kita nggak perlu pakai masker. Kalau tidak kita harus pakai masker, harus jaga jarak. Dan kalau itu kita tidak salaman. Meskipun tidak salaman pun saya tetap habis itu cuci tangan. Jadi masker, menjaga jarak dan mencuci tangan itu tetap harus dilakukan kita semua.
Prospeknya kalau 2020 kita memperkirakan perekonomian masih di antara minus 1,7 ya hingga minus 0,6. Artinya di kuartal keempat mungkin kita masih di sekitar 0, sedikit di atas atau di bawah 0%, sehingga keseluruhan tahun masih minus 1,7 hingga 0,6% keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita. Tahun depan kita masih berharap lebih baik. Meskipun kuartal 1 mungkin masih berat, karena kalau kita lihat siklus dari COVID-nya ini masih cukup meningkat ya, terutama ini nanti Desember dengan adanya pilkada, dengan adanya liburan panjang, dan berbagai kegiatan yang biasanya ditingkatkan pada akhir tahun, memang resiko untuk penularan COVID-nya juga ikut meningkat. Inilah yang kita harus waspadai, sehingga kuartal 1 bisa saja Januari kita akan mengalami dampak dari kondisi saat ini. Namun kita akan menggunakan instrumen terutama APBN untuk betul-betul bisa menjaga keseluruhan kepentingan. Kalau Bapak Presiden menggunakan kata-katanya gas dan rem. Nah, APBN itu bisa memfasilitasi remnya pada saat direm, maka kita harus masuk untuk memberikan bantuan. Kalau lagi digas, kita juga masuk untuk memberikan bantuan supaya sektor usaha bisa pick up. Gitu, Mas Ajan. Nah, untuk membiayai APBN-nya sendiri dari mana aja, Bu? Kan kalau lihat dari 2020 memang target pajak melemah. Selain itu juga memang ada kebijakan untuk memangkas sejumlah sumber-sumber pemasukan, keringanan-keringanan bagi para pengusaha, bahkan kami tergolong para pekerja itu juga mendapatkan keringanan dari pemerintah gitu kan. Otomatis kan pendapatan pemerintah menjadi sangat minim gitu. Betul. Wah, seluruh dunia ya, dalam hal ini APBN mengalami tekanan yang sangat besar, sementara tugasnya sangat luar biasa berat. Jadi kalau kita lihat penerimaan negara tadi, kalau wajib pajaknya individual, yaitu perorangan, kita kalau mereka kerja di perusahaan-perusahaan, kita memberikan fasilitas PPh pasal 21-nya untuk dibayar oleh pemerintah. Jadi perusahaan yang sekarang ini karena volumenya turun, karena mereka omsetnya turun, mereka tidak terbebani oleh hal itu. Kemudian PPh badannya perusahaan itu juga mengalami penurunan dari 25 ke 23. Dan bahkan cicilan pajak bulanannya bisa diturunkan 50% gitu ya. PPN-nya juga dipercepat untuk restitusinya. Kita juga memberikan kalau dia import bahan baku, dia mendapatkan untuk PPh 23 importnya. Itu bisa tidak perlu dibayar atau ditanggung pemerintah. Dan kemarin untuk berbagai sektor atau komoditas yang penting di bidang kesehatan, bahkan kita bebaskan PPN bea masuknya. Kalau dari sisi kita penerimaannya, meskipun kita memberikan berbagai insentif perpajakan itu, tapi perusahaan dan individu kan mengalami penurunan dari volume pekerjaan mereka, penerimaan mereka, bahkan ada yang sampai sudah hampir tutup. Jadi konsentrasi pemerintah sekarang ini, Mas Ajat, adalah bagaimana rakyat dan perusahaan-perusahaan itu bisa survive. Karena kita tidak ingin ekonominya mengalami kerusakan yang permanen akibat COVID. Itu yang harus dihindarkan. Kalau mengalami shock, iya pasti. Tapi jangan sampai karena shock ini kemudian terjadi yang disebut permanent damage atau kerusakan permanen. Nah, disinilah APBN masuk sebagai salah satu yang menjadi bumpernya terhadap shock ini. Nah, tadi Mas Ajat menanyakan, lah kalau harus melakukan banyak policy-policy ini kan pasti membutuhkan resources. Yeah. Penerimaan pajak kita mengalami kontraksi 18%. Ya. Tadinya penerimaan pajak kita perkirakan 2.200 sebelum ada COVID. Sekarang ini bisa turun hampir ke 1.600 atau 1.700-an. Dan pada saat justru belanja negara kita harus naik mencapai hampir 2.500 triliun.
Ada yang 695 untuk program-program kesehatan, pemulihan ekonomi, baik untuk bansos, untuk membantu UMKM, membantu pemerintah daerah, membantu sektoral seperti pariwisata, perdagangan, dan juga untuk memberikan insentif tadi perpajakan yang saya sampaikan, serta membantu dunia usaha UMKM. Dan inilah yang kemudian harus memberikan konsekuensi defisit APBN kita naik. Jadi artinya memang kita tadinya APBN kita defisitnya sekitar 300 triliun, 1,76% dari GDP, menjadi 6,3% dari GDP. Yang tadi dari 300 triliun menjadi lebih dari 1.000 triliun. Nah, ini yang disebut kondisi yang luar biasa. Ini nggak biasa, makanya disebut extraordinary, luar biasa, tidak biasa, exceptional. Dan polisinya pun karena kondisinya luar biasa, menjadi policy atau kebijakannya juga luar biasa. Tentu dalam masa yang normal tidak boleh seperti ini atau tidak seharusnya seperti ini. Karena kalau kita terus-menerus polisinya seperti ini, ya disebutkan nanti tidak sustainable. Ya. Itu. Jadi kekurangannya berasal dari mana? Ya dari pinjaman. Ada yang pinjaman yang kita peroleh melalui tadi surat utang yang langsung dibeli oleh Bank Indonesia. Ada yang langsung dijual ke market, dibeli oleh para investor. Masyarakat kita membeli itu. Karena masyarakat kita yang memiliki tabungan, mereka sekarang banyak yang berinvestasi di surat berharga kita. Dari mulai sukuk retail, SBN retail, maupun sukuk wakaf kemarin, atau bahkan surat berharga yang biasa. Dan juga dari pinjaman bilateral dan multilateral. Apakah Indonesia dalam hal ini exceptional atau sendirian? Enggak juga. Kalau kita lihat ya Mas Ajat, aku mau cerita. Kemarin tuh ya 2 minggu yang lalu saya baca di Inggris yang sekarang sedang menghadapi situasi yang juga sama sulitnya seperti kita, mungkin lebih sulit karena mereka menghadapi Brexit, mereka menghadapi pandemi gelombang kedua yang luar biasa. Ekonominya, kontraksinya bisa mencapai lebih dari 25%. Dan APBN-nya mengalami juga defisit yang double digit besar sekali. Jadi dalam hal ini adalah sesuatu yang kita semua hadapi di seluruh dunia. Nah, negara-negara itu perlu untuk kemudian melakukan langkah-langkah untuk mengamankan ekonomi, mengamankan masyarakat, dan kemudian mengamankan APBN. Itu yang harus dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi sekarang yang disebut kalau kita bicara medannya, kita kalau sedang medan battle ini, ada battle atau pertempurannya dengan COVID, yaitu mengamankan masyarakat kita. Ada yang battle-nya ekonomi, mengamankan dari mulai usaha kecil, dari mereka yang mengalami pengangguran, karena kemudian kena PHK, atau kemudian muncul kemiskinan baru, dan juga mengamankan instrumen APBN sendiri yang bekerja luar biasa keras saat ini. Nah, Bu, menarik. Yang soal vaksin itu kan kita baru 2 hari lalu ya sudah dapat, sudah tiba di tanah air. Nah, cuman ada yang mengaitkan ini di luar soal isu halal atau tidak halalnya adalah soal terkait pembelian. Karena ngelihat kasus kemarin itu loh. Ibu, Bapak Presiden sudah wanti-wanti, hey hati-hati. Masa pandemi jangan sakiti rakyat, jangan sampai ada kebocoran. Ternyata terjadi gitu loh ya, kolega Ibu. Nah, kalau untuk dalam proses pengadaan vaksin, Bu, sejauh mana kontrol Kementerian Keuangan, BUMN maupun kementerian lain supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak terpuji yang mencederai kepercayaan masyarakat itu, Bu? Untuk vaksin ini ya, Mas Ajat, pertama vaksin ini sekarang dilihat oleh seluruh dunia, harganya diumumkan. Jadi dalam hal ini seperti AstraZeneca mengumumkan harganya sekian. Kalau kemarin 2 yang di Amerika sama Eropa, Moderna sama Pfizer, dia menyebutkan setiap 1 ampulnya berapa harganya. Dan juga sekarang kita dari Sinovac
itu kita umumkan harganya mereka. Dan harganya sama seperti kayak alat APD tadi. Pada awal dia men-charge sekian, nanti kalau menggunakan lebih banyak akan menurun karena mereka waktu memproduksi banyak tentu kemudian terjadi economy of skill-nya. Nah, ini semuanya harusnya dilihat. Ada perpresnya khusus, Kementerian Kesehatan harus menyebutkan apa vaksin yang boleh masuk ke Indonesia berdasarkan standar kesehatan, siapa yang boleh mengimportnya, dan nanti institusi yang mengimport seperti BUMN, Pak Erik bertanggung jawab, Bio Farma yang mengimport, nanti akan kelihatan berapa kontraknya mereka. Menurut saya sih seharusnya itu bisa diumumkan ke publik. Kalau kemudian dia dijual ke masyarakat, pasti ada ongkos, karena ini vaksinnya beda Mas Ajat. Ya. Yang kita import sekarang ini yang ready to be used, ya, yang siap untuk langsung dipakai. Yang nanti diimport selanjutnya itu dalam bentuk bulk atau curah istilahnya. Yang itu berarti kemudian harus dikemas ulang. Lagi, berarti ada ongkos prosesnya. Kemudian ada ongkos untuk alat suntiknya, ada ongkos untuk siapa tenaga kesehatannya, ada ongkos distribusinya karena dari tempat pertama produksi sampai kepada puskesmas yang paling ujung pasti ada. Nah, ini harus disampaikan secara transparan karena itu sebagian nanti menggunakan uang negara. Tadi uang untuk mulai importnya, untuk distribusinya, untuk tenaga kerjanya, untuk berbagai cold storage-nya, itu semuanya diadakan menggunakan uang negara. Dan kami akan menyampaikan, ini loh yang kita sudah keluarkan gitu. Transparansi penting banget. Karena kemudian akan muncul cek. Nanti orang akan mengatakan, kok harganya segitu? Nah, nggak apa-apa. Karena itu kemudian kita bisa saling apakah yang dibandingkan tuh apple to apple. Ada yang mengatakan kenapa vaksin A sekian, vaksin B sekian, nggak ada masalah juga. Kalau kami di Kementerian Keuangan saya senang untuk menyampaikan itu karena itu bagus. Nanti akan ada feedback. Ya, saling kontrol ya Bu ya. Iya, banyak sekali bisa dikontrol. Dan kadang-kadang kan kalau di dalam sistem kita dengan makin banyak yang melihat kan kita menjadi merasa lebih aman, merasa bahwa banyak yang ikut mengawasi. Nah Bu, saya mau kembali ke soal APBN tadi Bu. Tadi kan Ibu bilang salah satu sumbernya adalah penerbitan surat-surat berharga untuk dibeli masyarakat Bank Indonesia. Selain itu ada pinjaman bilateral dan multilateral itu kan. Nah, soal utang luar negeri kan selalu menjadi isu yang sensitif banget. Udah mungkin bertahun-tahun lah Bu Sri Mulyani ini menjadi bahan ledekan dari para pengamat maupun kelompok-kelompok oposisi lah Bu ya. Batas aman utang kita, ada semacam toleransi nggak? Ada perubahan-perubahan nggak di masa pandemi ini? Ya pertama kalau konsekuensi jabatan ya, kalau kita bicara tentang APBN, ya sebagai Menteri Keuangan saya tadi konsekuensinya untuk transparan ya kita transparan aja. Dan tidak perlu menutup-nutupi karena menurut saya itu adalah sikap yang paling baik di dalam pengelolaan. Dan kalau saya sebutkan juga bahwa APBN ini kan ditentukannya seluruh prosesnya juga transparan. Waktu pemerintah menyampaikan kebijakan ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal, itu kita mulai dari ngomong di kabinet, kita ngomong ke DPR membahas, bener nggak nih asumsinya kayak gitu, kenapa kok bisa sampai seperti itu? Kita bahas dalam rapat kerja, diputuskan, ada kesimpulan, kemudian kita menyusun nota keuangan, bikin APBN, Bapak Presiden membacakannya di sidang paripurna, kemudian kami membahasnya, seluruh komisi di DPR itu membahas, komisi 1 sampai komisi 11, Badan Anggaran membahasnya, semua dilihat, dari sisi belanja masing-masing kementerian berapa, kemudian kalau Anda lihat semua sesi di DPR itu mengenai dan melihat kenapa kamu menggunakan belanja sekian untuk apa saja. Itu dari sisi belanja. Penerimaan negara kita lagi dilihat oleh DPR, tanyain kenapa teksnya sekian, kenapa penerimaan pajak sekian gitu. Dan sampai kepada size defisitnya, APBN itu defisitnya sekian. Dan oleh karena itu kemudian kita sebutkan dari defisit sekian, ini sebagian akan dipakai untuk atau dalam hal ini akan dibiayai melalui surat utang negara yang dari dalam negeri, yang dari luar negeri,
dan juga dari pinjaman. Pinjamannya itu adalah ada yang bilateral, ada yang multilateral, itu sudah ada di dalam Undang-Undang APBN. Dan setiap kali kita mengeksekut, kita sampaikan ke publik, tidak ditutup-tutupin. Tapi kan setiap kali dia disampaikan ke publik kayak seolah-olah, oh kita bikin utang baru gitu. Padahal itu udah di... Tapi kan nggak apa-apa karena memang ada masyarakat yang senang membuat itu. Poin saya adalah sebagai Menteri Keuangan saya akan terus melakukannya secara transparan. Karena ini adalah uang rakyat, uang kita semuanya. Jadi kita tidak mengatakan, oh hanya gara-gara saya diledek-ledek atau diapa-apakan, kemudian udah nggak usah lah, daripada tiap kali bikin, enggak juga gitu ya. Itu adalah konsekuensi publik. Hanya tadi tanyanya, Bu, dalam situasi sekarang kriteria mengenai kesehatan APBN dan kesehatan utang sama enggak? Coba nanti kita lihat ya, dari sisi kondisi COVID tadi yang saya sampaikan, Mas Ajat. Ya. Seluruh dunia mengalami defisit yang luar biasa. Saya tadi sampaikan, kalau ada negara di mana kontraksi ekonominya luar biasa dalam. Saya tadi menyebutkan seperti Inggris. Ya. Inggris itu sampai negatif GDP growth-nya untuk 1 tahun nanti bisa sampai mendekati 10%. Dan defisitnya dia bisa di atas 15%. Artinya Mas Ajat, dalam 1 tahun dia APBN-nya utangnya nambah 15% dari GDP-nya. Coba negara lain, Kanada, kurang apa kayaknya Kanada itu? Sumber daya alamnya melimpah sama kayak Indonesia. Berapa dia defisit tahun ini? Kira-kira bisa 20% dari GDP-nya. Dalam 1 tahun dia melonjak tinggi banget. Indonesia berapa? Tadi kan saya sebutkan defisit kita 6,34. Untuk penanganan COVID saja kita pakai 4,2% dari GDP. Artinya kalau sekarang utang kita ada di 30%, kita mungkin naik menjadi 37%, 36% dari GDP. Di mana 4,2 itu untuk penanganan COVID sendiri. Nah, kalau yang lain kayak Inggris atau tadi Kanada atau negara-negara yang ada di Eropa lah, Prancis, Italia, Spanyol itu utangnya udah di 90% atau 80% dan sekarang nambah 20% atau 15%, jadi sudah makin mendekati 100%. Pertanyaannya sehat ya? Enggak. Ya kalau tinggi utangnya pasti enggak sehat. Pertanyaan kedua, ada pilihan enggak waktu ini? Mungkin tidak ada pilihan, karena seluruh negara di dunia menghadapi kondisi pilihan ekonominya perlu diselamatkan enggak? Rakyatnya perlu diselamatkan enggak? Semuanya jawabannya iya. Pertanyaan kedua, instrumennya apa untuk menyelamatkan mereka? Ya APBN. Jadi, kalau dalam hal ini justru pertanyaan sekarang di seluruh dunia adalah APBN kamu mampu berapa banyak untuk menyelamatkan ekonomi dan rakyat? Nah, negara-negara seperti Eropa mampu barangkali defisitnya bisa sampai 15, 20, bahkan Amerika Serikat dalam hal ini juga meningkat defisitnya. Namun Indonesia tetap hati-hati. Meskipun kita dengan Perpu nomor 1 yang jadi Undang-Undang nomor 2, kita tidak ada lagi yang disebut cap atau yang disebut maksimum. Tapi kita tetap hati-hati. Kita hitung. Karena kalau kita melihat duitnya keluar banyak dan nanti ada ekses, apalagi sampai terjadi ada korupsi, rakyat juga pasti akan sangat kecewa. Jadi kita juga harus hati-hati. Tapi kita tetap, kalau memang APBN dibutuhkan untuk membantu sektor kesehatan, harus membantu rakyat yang kehilangan pekerjaan, harus memberikan bantuan sosial, harus membantu usaha kecil, ya kita harus melakukan, itu tugas. Itu tugas negara, konsekuensinya kita harus jaga dan kita hadapi. Itu. Kasarannya mau dari manapun ada demi masyarakat, demi rakyat kita, pemerintah siap tapi melakukan. Tetap kita hati-hati. Tadi kalau disebutkan kriteria kesehatannya ya tetap sama. Kalau kita sekarang sudah tahu bahwa kita akan naik dari 30 ke 37, walaupun undang-undang mengatakan utang terhadap GDP maksimum 60%, itu nggak berubah. Kita masih di bawah 60%, tapi itu tidak berarti kemudian kita mengatakan, oh
kita boleh nambah lagi, masih ada 20%. Enggak juga gitu. Kita hitung terus, berapa nih penerimaan negara, dan setiap kali kita mau menghitung penerimaan negara harus nambah, saya tahu bahwa itu berarti saya menggut dari masyarakat, dari dunia usaha. Pertanyaannya, rakyat sama dunia usaha udah punya kekuatan untuk bayar pajak nggak? Wong saya hari ini kalau ketemu sama Detik, saya tadi barusan sama Tempo, mereka bilang terima kasih Bu, diberikan relaksasi untuk cicilan pajaknya turun, PPN-nya untuk media massa diturunkan. Ya semuanya senang, berterima kasih waktu pajaknya diberikan relaksasi, tapi itu berarti penerimaan negara kurang kan Mas Ajat? Jadi kita semuanya harus hati-hati betul ngelihat semuanya, kita mengutnya dari mana. Mungut itu bisa memberikan manfaat dalam bentuk penerimaan negara. Namun saya tahu berarti kondisi masyarakat dan dunia usaha harus tetap dijaga. Mereka nggak boleh kemudian gara-gara pajak terus mati, nggak boleh begitu. Nanti sama aja kayak kita punya angsa, kita langsung sembelih dan nggak akan lagi bertelur, kan kayak gitu. Jadi, ini menarik terkait penerimaan negara, Bu. Selama WFH kita kan banyak sekali, mungkin salah satu yang untung lah ya, yang salah satu yang eksis bahkan membesarkan di dunia digital tuh Ibu. Betul. Sementara kita tahu ada beberapa badan usaha yang sepertinya susah sekali untuk bisa dipajak gitu Bu. Betul. Nah, langkah-langkah tegas Kementerian Keuangan agar memang terasa adil lah, mereka akan menikmati keuntungan yang cukup besar apalagi di tengah pandemi, tapi juga ini bisa membantu pendapatan negara. Apa aja Bu yang sudah diupayakan oleh pemerintah? Kita lihat ya Mas Ajat, di sektor-sektor produksi yang mengalami boom karena pandemi. Jadi pandemi itu nggak selalu buruk negatif, untuk sektor. Sektor informasi dan komunikasi masih tumbuh 10%. Itu pada saat semuanya mengalami kontraksi, transportasi kontraksi 30% di kuartal kedua, kuartal ketiga kontraksi 16%, sektor bahkan makanan dan minuman dan akomodasi hotel negatif 22%, sektor manufaktur negatifnya 6%, sektor perdagangan negatif 7%. Jadi kalau informasi teknologi dan komunikasi boom, itu karena tadi semua orang pindah ke Zoom dan yang lain-lain. Dan kita lihat potensi pajaknya. Pertama, di dalam Perpu nomor 1 kita sudah bisa memungut pajak dari sisi PPN, transaksi. Yang dulu kita mau lakukan tahun lalu, tapi kemudian kita dapat protes, gitu kan? Sekarang ya udah, sudah maksudnya ya kita harus mungut aja. Maka semuanya PPN sekarang ini Dirjen Pajak bernegosiasi atau menginventarisasi semua perusahaan digital dunia yang beroperasi di Indonesia atau yang punya operasi di Indonesia meskipun kantor mereka nggak di Indonesia. Kita langsung mengatakan Anda aktivitasnya seperti ini, maka Anda harus pertama untuk PPN harus mengoleksi pajak, kita memberikan kewenangan mereka dan mereka setor ke kita. Itu kita melakukan dari mulai Spotify, kemudian Netflix, ada Facebook, Google, Apple, Twitter. You name it, semuanya itu kita masukkan di sini. Dan memang itu yang harus kita lakukan. Namun jangan lupa, kalau kita lihat statistiknya juga, yang pindah ke digital memang ada. Waktu itu kelihatan 9% naik mereka volumenya. Namun yang tetap dengan menggunakan non-digital itu masih banyak Mas Ajat. Jadi ya kita tetap harus melihat kontraksi itu. Kemudian jasa kesehatan. Kalau kesehatan dan pendidikan itu kemarin kan dianggap sebagai ini berhubungan dengan sumber daya manusia, jadi jangan dipajaki. Mereka minta yang disebut fasilitas pembebasan pajak. Nah kalau sekarang sektor kesehatan lagi boom karena masalah COVID, ya kita mungkin perlu untuk memikirkan bagaimana yang disebut gotong royong itu berjalan. Jadi kita juga akan melihat terus, tapi saya tahu bahwa setiap kali kita mengubah policy pasti akan ada reaksi. Nggak ada orang yang senang bayar pajak kan dalam hal itu, tapi ya kita harus melakukan tugas konstitusi itu. Jadi kita tetap melakukan. Ada juga sih Mas Ajat yang mengatakan Indonesia itu kan kaya sumber daya alam, Bu. Ya. Jadi harusnya itu cukup untuk membayar semuanya. Tapi kita minta sekarang pajak, bea cukai sama PNBP kita ya yang royalti kerjanya bersama-sama. Jadi satu perusahaan kita langsung lihat dia harus bayar pajaknya berapa.
dia keuntungannya berapa untuk bayar korporasi pajak, untuk membayar dividen, dividennya kena pajak atau enggak, atau dia harus bayar royalti berapa. Kalau dia ekspor, dia keluarnya berapa. Itu kita lihat bersama-sama, enggak sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai mereka mungkin lapor ke pajak beda dengan bea cukai, beda dengan untuk royalti. Itu kita rapikan dari sisi itu. Banyak yang mengatakan mungkin hal-hal seperti itu nggak kelihatan di luar, tapi ya kita lakukan saja karena itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Kalau kita sekarang koordinasi sama KPK, kemarin ada yang mengatakan banyak terjadi ilegal aktivitas di bidang sumber daya alam, ya kita bekerja sama sama KPK dan aparat penegak hukum untuk bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Itulah yang saya sebut tantangan-tantangan itu kita urai dan kita tangani satu demi satu gitu. Supaya ya kalau masyarakat boleh memang mengatakan coba dilakukan dong supaya untuk penerimaan pajaknya naik, ya kita lakukan. Dan kita akan terus jelaskan ke masyarakat langkahnya apa saja, apa saja gitu Mas. Bu, penegasan dikit Bu. Jadi yang untuk Facebook, Google, Twitter semacam itu mereka sudah oke untuk membayar pajak gitu? Oh iya, sudah. Untuk PPN-nya ya. Kalau untuk PPH-nya, ini adalah salah satu yang sedang dinegosiasikan di dalam G20. Ini yang disebut kemarin itu Global Taxation untuk Digital Economy. Ya, di G20 itu dipropos oleh OECD ada 2 pilar namanya. 2 pilar itu caranya kita memajaki perusahaan digital dari sisi pajak digitalnya, bukan PPN-nya gitu. Nah ini terus dilakukan, ini tidak berarti kewajiban mereka hilang gitu, tapi kita akan terus lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan yang memang sesuai dengan aturan kita gitu. Namun kita tahu bahwa kalau perusahaan itu bergerak secara global, mereka banding-bandingin saja antar negara gitu. Di sini dia dipajakin berapa, di sana dia bayar pajak berapa, di mana dia mengklaim bahwa harusnya pajaknya bayarnya di sini bukan di situ, kan kayak gitu Mas Ajat. Karena seperti kalau Anda bicara tadi, bicara tentang Google atau kita bicara tentang Spotify, kita tahu perusahaannya headquarter-nya di mana, ongkosnya berapa, pendapatannya dari mana, dan itu kemudian harus dihitung secara detail. Kamu pendapatannya dari mana yang berasal dari Indonesia, berapa kewajiban yang harus dibayar, dan seterusnya. Bu, saya mau yang ringan-ringan ini, Bu. Ya. Tadi Ibu cerita soal Instagram ini. Ibu, saya juga ngintip-ngintip nih Instagramnya Ibu ini. Ada Ibu lagi main gitaran, nyanyi-nyanyi gitu kan. Olahraga, kalau itu mungkin udah bisa. Tapi yang menarik, yang surprise betul, Ibu ternyata pernah masak, bikin ayam kalkun. Nah itu beneran Bu? Dimasak sendiri atau sebetulnya pembantu yang masakin, Ibu mejeng aja depan kamera gitu? Pertama Mas Ajat, itu kan foto itu dibuat tahun 2015. Saya masih hidup di Amerika Serikat. Saya hanya tinggal berdua sama suami, saya nggak punya pembantu di rumah. Jadi kalau nanya itu pakai pembantu, itu pasti cara berpikirnya orang yang ada di Indonesia, yang biasa di rumah ada mungkin yang bantuin. Saya tinggal berdua sama suami saya, karena anak saya sudah di college, ada yang sudah berkeluarga. Jadi kami istilahnya ya yang disebut empty nest gitu, istilahnya sarang burungnya udah kosong, tinggal berdua. Jadi kalau Thanksgiving saya masak, sebetulnya setiap hari saya masak di sana karena aku nggak suka makanan beli itu. Dan saya senang masak karena itu relaksasi Mas Ajat. Relaksasi itu gini, masak itu benar-benar membuat rileks. Karena umpamanya saya kepengen masak ayam ya, saya akan tahu bahwa saya harus keluarkan dari freezer supaya nanti sore nggak usah dari beku menjadi tidak beku. Kemudian saya langsung sudah tahu bumbu-bumbunya, saya jajar-jajarin. Mas Ajat suka masak nggak? Pasti nggak suka. Suka makan pasti. Masak nasi goreng bisa, Indomie bisa. Oh bagus dong. Nasi goreng itu ingredientnya basic gitu. Sebetulnya kan bawang merah, bawang putih. Kalau orang Jawa, brambang, bawang, salam, laos. Itu 4 ingredient basic aja. Di luar itu kita bisa tambahin. Dari kalau Anda mau nambah dengan apa saja, ketumbar, Anda nambahnya dengan kunyit, Anda nambahnya dengan
Dan saya itu belajar masak semenjak saya sekolah di Amerika dulu. Dulu saya juga nggak pernah ke dapur, Mas Ajat, waktu di Indonesia. Sejak Begitu S2 ya? kita sekolah, ya nggak punya duit karena beasiswanya Terbatas. Ya, pas-pasan. Jadi kita harus benar-benar ya memasak. Dan karena bahan baku itu relatif murah di Amerika, ayam murah, telur murah, bumbu-bumbu mungkin sedikit ada yang mahal kalau import dari Asia gitu. Tapi relatif kalau beli banyak murah. Jadi aku mulai senang masak dari hampir 30 tahun yang lalu. Sekarang orang lihat saya masak kayaknya kaget-kaget ya. Padahal itu relaksasi, itu rekreasi bener itu. Masak itu asik gitu. Saya kalau masak bisa asik banget. Tadi kalau kalkun, kadang-kadang saya bikin ayam kodok. Ibu ini kalau untuk busana ada yang desain khusus nggak, Bu? Hari ini tampil beda soalnya batiknya ini. Ya, saya membeli yang ada, tapi juga saya ada kakak ipar saya punya butik kecil. Dia selalu membikinkan saya baju-baju. Kalau saya pengen, aku pengen pakai baju baru, tolong dibikinin gitu. Jadi kakak ipar saya punya butik kecil di daerah Bintaro. Beliau yang suka bikinin, namanya Nena Collection. Ada juga ya kadang-kadang dari teman-teman atau istrinya teman yang mungkin mereka juga punya dan mereka pengen menyampaikan, mungkin seneng kalau dipakai sama saya kemudian muncul di Instagram. Jadi Ya, promo tapi ya. karena saya pejabat kan saya nggak boleh melakukan endorsement, jadi sudah. Kalau mereka tahu bahwa ini adalah produknya mereka, saya rasa saya senang kalau saya bisa membantu usaha-usaha kreatif di Indonesia karena saya rasa itu bentuk apresiasi kita ya. Jadi dan orang Indonesia itu luar biasa kreatifnya. Bahan bisa dipindah-pindah, diganti-ganti, kombinasinya luar biasa gitu. Itu merupakan suatu apresiasi yang luar biasa. Itu kan sama dengan seni mencipta, itu kreativitas di dalam mereka membuat baju-baju itu. Saya rasa saya senang mengapresiasi itu. Tapi karena sebagai pejabat nggak boleh mengendorse, jadi nggak apa-apa kita pakai aja supaya beliau senang gitu. Dan tidak gratifikasi ya, Mas Ajat ya. Jadi kami tetap kalau KPK kan bilang harus berapa 1 juta harus lapor gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya ada yang mengirim ya saya lapor. Kan KPK mengatakan kalau memang mau dimiliki ya kita beli aja. Jadi saya harus membayar. Saya rasa etika itu bagus sih. Jadi saya juga menyampaikan kalau ada yang kepingin mengirim kemudian saya mengatakan bahwa itu harus dilaporkan. Dan kalau mengatakan oh ini bahannya yang memberikan kepingin banget ngasih gitu, kepingin banget dipakai ya sudah. Kalau memang harganya di atas 1 juta ya kita bayar pada mereka gitu. Supaya busana termahal seorang Sri Mulyani berapa sih? Kenapa? Harga busana termahal seorang Menteri Keuangan ini? Yalah, saya pakai yang biasa aja. Berapa ya kalau busana termahal? Tergantung, kalau dari desainer kadang-kadang mereka juga, karena itu kan proses kreativitas mereka, bukan karena bahannya gitu ya. Dan itu ada hal-hal yang harus kita hargai gitu di Indonesia, supaya mereka yang sama seperti seniman, para kreator itu kan, yang harus kita hargai adalah daya cipta mereka itu, kreativitas mereka. Biasanya yang itu agak mahal, tapi most likely saya beli yang sudah ada yang sudah ada di butik-butik di pasaran. Enggak di butik, di toko-toko aja. Bahkan saya sering pergi ke mana saja. Di Pondok Indah ada tempat untuk beli yang biasa tuh, yang di pinggiran, bukan toko gede-gede gitu. Sama kadang-kadang saya lihat saya pakai baju juga kembaran sama orang lain gitu. Oh, sama gitu. Jadi seneng juga sih. Oh, berarti seleranya sama gitu. I think it's okay gitu. Seneng lah. Gitu. Bu, terakhir Bu, ini sudah Desember masuk minggu kedua. Ada rencana liburan keluarga biasanya kemana Bu akhir tahun? Enggak, kalau dalam COVID enggak lah. Pertama menjadi Menteri Keuangan, kita tidak liburan Desember, karena Desember itu tutup tahun buku. Jadi saya biasanya sama seluruh jajaran Kementerian Keuangan justru kumpul pada tanggal 31 itu. Terus kita tutup, biasanya kalau dalam masa biasa tutupnya bisa jam 9 malam. Itu seluruh uang masuk terakhir. Berapa?
terus nanti sebelum midnight saya sudah dapat, oh berarti keuangan negara kita penerimaan sekian, belanja sekian. Pagi-pagi subuh saya harus sudah mengirim surat kepada Presiden, posisi APBN ditutupnya sekian. Namun nanti dihitung lagi kalau sudah diaudit. Jadi ya kalau Menteri Keuangan nggak libur sih akhir tahun. Kalau dulu saya di Bank Dunia saya libur akhir tahun. Kalau sekarang enggak. Itu sudah tahu. Setiap tahun seperti itu ya Bu ya? Setiap tahun begitu. Kasihan banget ya jadi Menteri Keuangan. Ya, dan juga jangan dikasihani. Itu adalah tugas aja. Tapi banyak kok yang nemenin kok Mas Ajat. Iya. Banyak yang nemenin, saya tahu media juga nggak pernah libur. Iya, kalau ada juga. Jadi itu masalah mindset aja. Kalau kita merasa, aduh orang lain seneng-seneng saya tugas, itu kayaknya kalau orang Jawa bilang ngeresulo gitu. Nah kalau kita pikirannya selalu negatif kayak gitu ya apa aja bisa dikeluhkan gitu ya. Tapi kalau kita mikirin, ternyata banyak juga anak buah kita nyanyi, kita seneng, yang di Indonesia Timur 2 jam lebih duluan dari kita gitu. So tergantung cara lihat aja. Kalau kita ngelihatnya yang hidupnya jadi lebih baik, lebih ringan lah. Oke. Oh ya, ini benar-benar terakhir deh. Tadi udah terakhir. Ada tambahan lagi nih titipan. Bu, untuk teman-teman yang mungkin terkena PHK, untuk yang pengen berusaha istilahnya resolusi 2021 gitulah ya. Barangkali ada semacam tips dari seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani, kira-kira kalau untuk investasi apa yang baik ya Bu ya 2021? Atau kalau mau bisnis apa nih kira yang baik? Ya, pertama untuk mereka yang ini dampak negatif, saya menyampaikan juga simpati saya ya, suasana yang luar biasa. Namun sama seperti semuanya mencoba untuk bangkit, kita semuanya pasti ada tanggung jawab, kita juga ada tantangan yang harus kita hadapi. Kalau untuk tahun 2021, kita akan lihat pertama mungkin yang kalau kembali vaksin menjadi game changer ya, maka kita akan antisipasi kalau seandainya vaksin sudah ada dan kemudian masyarakat memiliki confidence, maka aktivitas masyarakat mungkin secara bertahap menjadi normal. Nah, berarti apa itu? Ya berarti aktivitas-aktivitas yang selama 9 bulan, 10 bulan terakhir ini menurun atau bahkan tutup mungkin akan buka kembali. Mungkin dengan protokol baru sih, tapi itu pasti akan buka kembali. Jadi Anda lihat saja, tentu saja kalau Anda memiliki rencana, dilihat kapan kemungkinan ekonominya pulih dan aktivitasnya yang memang sesuai dengan Anda. Umpamanya saya tadi bicara tentang kuliner, maka kan Anda lihat kuliner tuh sebetulnya nggak menurun sekarang, cuman orang beda saja membelinya. Nah itu juga aktivitas yang bisa dikembangkan. Atau tadi berbagai hal kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat yang sebetulnya ingin banget mereka segera keluar dan kehidupan normal lagi. Mungkin mereka akan makan di restoran, mereka mungkin akan melakukan traveling lagi dan berbagai. Jadi kalau Anda umpamanya di bidang usaha yang tadi akomodasi dan di bidang food and beverages ya, makanan, minuman dan akomodasi, disiapkan untuk datangnya musim itu, untuk kuartal depan, atau bahkan sampai akhir tahun ini. Kalau Anda di bidang yang individual, macam yang dulu banyak kan yang menjadi IO ya, Mas Ajat ya. Nah, itu sekarang IO-nya harus bisa mengcombine suasana baru, inovasi yang baru, caranya gimana? Kalau ada hybrid antara fisik dengan Zoom, atau bahkan nanti dalam suasana normal pun Anda tetap menggunakan Zoom itu sebagai top up additionality gitu. Sehingga yang tadinya kita undang 100 orang tapi yang Zoom 500 orang. Biayanya beda gitu. Jadi banyak hal-hal yang baru yang mungkin kita lakukan. Kalau saya lihat ya di berbagai negara sekarang ini yang menjadi penting mungkin tidak hanya masalah mendapat keuntungan tapi juga melakukan aktivitas yang bermakna buat orang lain. Di berbagai negara itu coaching itu penting banget sekarang. Jadi dengan adanya Zoom sebetulnya orang bisa melakukan berbagai aktivitas produktivitas yang luar biasa tinggi. Umpamanya kalau Anda suka menulis dan Anda bagus tulisannya, umpamanya novelnya sudah laku banyak,
Anda bisa bagaimana cara menulis novel yang baik gitu. Itu bisa membuat kayak master class-nya gitu. Atau kalau saya mau membuat bagaimana bikin ayam kalkun yang enak gitu, yang dikombinasikan, saya juga bisa. Umpamanya saya tidak jadi Menteri Keuangan, nanti saya bisa jadi coaching untuk makanan gitu. Saya akan melakukan banyak hal yang saya sukai gitu, yang mungkin saya akan punya waktu pada saat saya tidak menjadi pejabat. Tapi artinya banyak hal yang mungkin setiap hari Anda lakukan. Saya sih menganggap ya, kalau Anda melakukan tiap hari dan ternyata sesuatu itu membuat Anda positif, Anda menjadi sehat, Anda masih punya semangat, hal seperti itu bisa ditularkan atau bahkan dikomersialkan. Sangat bisa. Karena sekarang itu masyarakat connected, yang disebut marketplace-nya itu yang melalui digital gini. Jadi ide nggak boleh harus berhenti di situ. Kalau Anda seorang pasif investor, beli saham dan yang lain-lain, ya pasti nanti akan lihat. Kalau kemarin sahamnya terkoreksi, sekarang udah naik. Sekarang udah banyak yang sudah terkoreksi naik ke atas. Tapi tetap hati-hati, jaga dalam hal itu. Cari instrumen yang memang sesuai dengan selera, appetite dari risiko yang Anda mau pilih dalam hal itu. Dan tolong dalam hal itu kalau cari instrumen-instrumen, dilihat institusinya, kredibilitasnya, rekam jejaknya juga, track record-nya, dan lihat di OJK apakah mereka memang yang kelompok yang sudah disupervisi oleh OJK. Karena banyak orang kasih iming-iming. Sekarang aja kalau Anda lihat di SMS Anda setiap hari paling enggak dapat 5, 10, mau PKB Anda, pinjaman mudah 10 juta atau segala macam, sampai investasi di segala macam, kebun korma lah, segala macam. Jadi tolong hati-hati. Gunakan uang Anda untuk investasi yang baik dan jangan hanya memburu, wah ini kayaknya dapat keuntungan banyak itu, tapi kemudian Anda tidak melihat dari sisi keamanannya. Itu tanggung jawab kita juga sih, tanggung jawab kita sendiri. Meskipun kita tahu ada OJK yang mengawasi dan yang lain-lain, tapi kita harus tetap menjaga dari seluruh yang Anda miliki secara baik. Mungkin itu Mas Ajat. Siap. Ibu Ani, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang-bincang dengan kami. Semoga Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam menjaga perekonomian nasional kita. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Ibu Ani. Selamat tahun baru untuk semuanya. Selamat tahun baru juga. Selamat akhir tahun dulu dan selamat tahun baru. Semoga menjadi lebih baik. Makasih Mas Ajat. Ya.